Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallif rahimahullah wa naf'ana bihi wa ulumihi wa abadana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembacaan Nihayatul Zen. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du, dan setelah basmalah, hamdalah dan seterusnya di atas, ayakni ba'dama, setelah sesuatu taqaddama yang telah mendahului, apa ma minal basmalati, yakni dari basmalah, wal hamdalati dan hamdalah, wassalati dan solawat, wassalami dan salam, alama atas orang atau atas objek, zukiro yang telah disebutkan, apa ma, fahadzal mu'allafu, maka bermula ini kitab ataupun tulisan yang disusun, al-hadiru yang hadir, yang ada, yang wujud, fi dhihnih di dalam hati, di dalam hatinya penulis, la fil khariji, tidak hadir di luar tapi hadir di hatinya penulis. Berarti penulis ini sudah hafal. Mukhtasarun ialah suatu ringkasan, ayakni qalilul lafzi, yakni sesuatu yang sedikit lafadznya, sedikit teksnya, fil fikhi, di dalam membahas fikih. Ayakni li tahsil fikih, untuk mencapai menghasilkan pemahaman terhadap fikih untuk kita semua. Fikih itu apa? Wa huwa, dan bermula al-fikhu lughatan, dari sisi bahasa. Lughatan ini bisa menjadi tamyiz atau bisa menjadi dzaraf. Lughatan dari sisi bahasa, al-fahmu ialah faham. Wastilahan, dan dari sisi istilah, zonnun ialah sangkaan, qawiyun yang kuat, bil ahkami, terhadap beberapa hukum, asyariyati, yang berupa hukum syara, hukum agama, al amaliyati, yang berbentuk amal, amal yang dilakukan oleh perangkat zahir kita. Jadi fikih itu adalah sangkaan kuat terhadap hukum syara yang berbentuk amaliyah, bukan i'tiqadiyah. Itu fikih. Muktasabun, yang diperoleh, zon tersebut muktasabun diperoleh, min adillatiha, dari beberapa dalilnya, al-ahkami syar'iyyah al-amaliyah, at-tafsiliyati, yang berupa tafsil, yang berbentuk, yang bersifat tafsiliyah, perinci. Bi'ayu qala, maka dengan harus diucapkan aqimu, dengan harus diucapkan apa lafaz aqimu, menegakkan, hendaknya menegakkan siapa kalian, min qouli ta'ala, dari firman-Nya Allah, aqimus sholata. Ini adalah amrun perintah. Wal amru, dan bermula perintah dalam aqimus sholata ini, lil wujubi, untuk menunjukkan pada perintah wajib. Faqauluhu, maka bermula firman Allah aqimu, yang berupa aqimu itu lil wujubi, mengarahkan pada perintah, menunjukkan pada perintah wajib. Berarti sholat itu wajib. Wa maudhu'uhu, dan bermula maudhu'nya fikih itu maudhu'nya apa? Isinya af'alul mukallafina, ialah beberapa perbuatannya orang-orang mukallaf, min haitsu urudil ahkami, dari sisi jelasnya nampaknya beberapa hukum at-taklifiyati, yang berbentuk taklif, penekanan, wal wad'iyati, dan berbentuk wada', penetapan, laha, terhadap hukum. Jadi sifatnya taklifiyah, wad'iyah.
hukum yang berbentuk penekanan maupun penetapan. Maka af'al mukallafin yang ditekankan oleh agama, oleh syari, perbuatan orang-orang mukallaf, tata tertibnya, tuntunannya yang sudah ditetapkan dan ditekankan oleh syara itu maudhu'ul fikih. Wa ma'khuduhu dan bermula pengambilannya fikih, referensinya adalah minal kitabi yaitu dari Al-Quran wa sunnati dan as-sunnah, wal ijma'i dan ijma', wal qiyasi dan qiyas, wal istishab dan istishab, wal istihsan dan istihsan, wal istiqra'i dan istiqra', wal iqtirani dan iqtiran. Lebih lengkapnya ini bisa Anda fahami di kitab usul fikih ini. Apa itu? Alkitab, as-sunnah, ijma', qiyas, istishab, istihsan, istiqra', iqtiran. Ini ranahnya usul fikih nih. Bisa dibaca di kitab Ar-Risalahnya Imam Asy-Syafi'i dan kitab-kitab usul yang lain, usul fikih yang lain. Fa inna hadhihi maka sesungguhnya bermula ini Alkitab wa sunnah ila akhirih, seterusnya ini adillatun ialah beberapa dalilnya fikih. Summal istihsanu, kemudian bermula istihsan dalilun ialah dalil yang qadihu yang keluar apa dalil fi nafsil mujtahid di dalam hatinya ahli ijtihad, kama stahsana sebagaimana telah melakukan istihsan imamuna sebagai siapa imam kita Asy-Syafi'i, yakni Imam Asy-Syafi'i. Apa ya produk istihsannya Imam Syafi'i ialah melakukan istihsan at-tahlifat terhadap melakukan pengambilan sumpah alal mushafi atas mushaf Al-Quran. Maka fa'innahu, kenapa? Fa'innahu karena sesungguhnya at-tahlif kata Imam Asy-Syafi'i itu ablau, itu lebih menyampaikan fi zajri di dalam larangan ataupun teguran. Jadi at-tahlif al-mushaf itu produk istihsannya Imamuna Asy-Syafi'i. Jadi istihsan itu ya dalil, tapi keluarnya murni dari hatinya ahli ijtihad, murni dari hatinya para mujtahid. Tujuannya ya itu, ya macam-macam. Tujuannya adalah kebaikan lah, kemaslahatan. Seperti tahlif alal mushaf ini tujuannya, alasannya dilakukan adalah karena at-tahlif alal mushaf adalah ablagu fi zajri. Wa faidatuhu dan bermula faidahnya fikih. Apa sih buahnya? Faidahnya kalau kita belajar fikih, imtitsalu awamirillahi ta'ala ialah menjalankan beberapa perintah Allah Ta'ala, wajtinabu nawahihi dan menjauhi beberapa larangan Allah, al-muhassilani yang dapat menghasilkan keduanya, lil fawaidi terhadap beberapa faidah, ad-dunyawiyati yang berbentuk duniawi, wal ukhrawiyati dan berbentuk ukhrawi. Inilah buahnya. Kalau kita belajar fikih, kita bisa menjalankan perintah Allah dan kita bisa menjauhkan diri dari beberapa larangan Allah. Dan keduanya ini menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu nanti akan menghasilkan beberapa faidah duniawi dan faidah ukhrawi. Wazalika dan bermula itu contoh imtithal awamil ila akhirih ini kalbai seperti menjual, wa syira'i dan membeli, wa kasolati dan seperti sholat. Jadi ini menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, mengikuti aturan syara. Wa fadluhu dan bermula kelebihannya fikih, annahu ialah sesungguhnya fikih min asyrafil ulumi ialah bagian dari asyrafil ulum, paling mulianya beberapa ilmu, wa huwa dan bermula fikih min ulumiddin ialah bagian dari beberapa ilmu agama asyariyati yang sebangsa syara, yang bersifat syar'i. Wa nisbatu dan bermula nisbahnya fikih, annahu ialah sesungguhnya fikih far'u ilmi tauhid, ialah cabang dari ilmu tauhid. Itu fikih, makanya disebut ilmu furu'. Ilmu fikih adalah cabang ilmu tauhid. Wasmuhu dan bermula nama daripada fikih, ilmu fikih adalah ilmu fikih. Nama daripada mukhtasar ini adalah ilmu fikih.
Wa ilmul furu'i dan ilmu furu' disebut juga ilmu furu'. Wal wadi'u dan bermula yang menetapkan lahu terhadap fikih. Ijmalan dengan mujmal, dengan global. Yang pertama kali ialah al-imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah an-Nu'manu, yakni bisa disebut juga an-Nu'man, Abu Hanifah an-Nu'man. Bimakna annahu, dengan makna annahu sesungguhnya Abu Hanifah awwalu musannifin, ialah pertama kali penulis penyusun fihi dalam fikih. Illa babat taflisih, kecuali bab taflis, wal hijr wa sabki dan sabak, perlombaan itu, warami dan ramyun. Itu taflis, hijr, sabkun dan ramyun itu tidak dicantumkan oleh Abu Hanifah. Tapi yang pertama kali menulis buku fikih itu Imam Abu Hanifah yang fokus pada fikih. Fa'awwalu musannifin, maka bermula yang pertama kali Fa'awwalu musannifin, maka bermula pertama kalinya penyusun, orang yang menyusun di dalam fikih yang lengkap dengan babu taflisnya, babu sabki, babu ramyi, ialah imamuna, guru kita Asy-Syafi'i, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Wa hakama syari'u, wa hakama dan menghukumi asyari'u, siapa syari'ah agama lah, Al-Quran, Sunnah, ya Rasulullah, syari' juga. Menghukumi fi ta'allumi, di dalam mempelajari fikih, al-wujub terhadap wajib al-ainiyah yang berbentuk wajib ain. Jadi belajar fikih adalah wajib ain. Fima, di dalam sesuatu, ya talabbasu yang akan mengamalkan, fihi di dalam ma asyakhsu, siapa pribadi seorang manusia. Wal kifaiyah dan wajib kifayah, fi ghairi dzalika, di dalam selain ma yatalabbasu bihi syakhsu. Wa masailuhu dan bermula beberapa masalah fikih, qadayahu ialah beberapa ketetapan ataupun keputusan fikih, allati qadaya yubhatsu yang akan dibahas fihi di dalam fikih, anha dari allati kazakati tijarati, seperti zakat tijarah, wajibatun ialah dihukumi wajib, wal halafu dan sumpah, bighairillah dengan selain menyebut nama Allah, makruhun ialah makruh, wa ziyaratil kuburi wal halafi dan bersumpah bighairillah dengan selain nama Allah, ya makruhun ialah dihukumi makruh, wa ziyaratil kuburi dan seperti ziarah kubur, mustahabatun ialah dihukumi sunnah, walukli dan seperti makan, la bi qasdi syai'in yang tidak disertai, tidak dengan tujuan sesuatu, hanya makan biasalah, mubahun ialah dihukumi mubah. Fikih ini ala mazhabil imami, atas mengikuti mazhabnya imam al-mujtahid yang ahli ijtihad, ijtihadan dengan ijtihad mutlakon yang mutlak, ayatnya ala ikhtiyarihi, atas ikhtiarnya al-imam dil ahkami terhadap beberapa hukum, Asy-Syafi'i yang sebangsa Syafi'. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu nisbahnya kepada Syafi' bin Sa'ib, nisbatun ialah nisbat ila Syafi'i bin Sa'ibi, ila Syafi'i bin Sa'ibi terhadap Syafi' bin Sa'ib. Syafi' bin Sa'ib ini ya Syafi' ya sahabat, sahabiyun, Sa'ib juga sahabat. Seperti yang telah diceritakan dalam kitab sejarah, beliau Sa'ib ini dengan Syafi' yang masih kecil pada itu pernah bertemu dengan Rasulullah. Seperti yang telah diceritakan dalam kitab Manaqibus Syafi'i yang diriwayatkan oleh siapa? Malik bin Anas, ya. Ketika Rasulullah sedang berada di Fustot, bertemu dengan Sa'ib membawa anaknya masih kecil, yaitu Syafi'. Maka Rasulullah bersabda, min sa'adatil mar'i ayyushabba abahu, termasuk dari keberuntungan seorang pribadi hamba ialah ketika ia dinisbahkan kepada ayahnya, ataupun menyerupakan dirinya dengan ayahnya, atau diserupakan dengan ayahnya atau moyangnya. Jadi Asy-Syafi'i adalah nisbah ila Syafi'i bin Sa'ib, kepada Syafi' bin Sa'ib.
Nusiba dinisbahkan hadzal imamu, siapa ini imam, ilaihi terhadap Syafi' bin Sa'ib, li'annahu karena sesungguhnya Syafi' sahabiyun ialah sahabat, ibnu sahabiyin yang juga putranya sahabat juga. Jadi Syafi'nya sahabat, Sa'ibnya sahabat Nabi juga, karena pernah bertemu dengan Rasulullah. Rahimah, semoga menurunkan rahmat, mencurahkan rahmah kepada Asy-Syafi'i. Allahu Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Wal mujtahidul mutlaquh. Nah, sekarang mujtahid mutlak itu apa? Katanya Imam Asy-Syafi'i disebut al-mujtahid, ahli ijtihad, dengan ijtihadan mutlakon, dengan ijtihad mutlak. Ijtihad mutlak itu apa? Nah, kita lanjutkan ke video berikutnya. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.